daripada itu Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila khatib sedang menyampaikan kedua khutbahnya, maka kita yang hadir dilarang untuk berkata-kata, baik perkataan itu suatu teguran menyuruh orang diam sekalipun. Barang siapa yang berkata-kata, maka kurang sempurna para jemaat baginya. Maka daripada itu, mari kita dengarkan dengan hati yang khusyuk dan menerima. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala jalla sya'nu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna wa nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat mengingatkan dirinya dan juga berwasiat kepada para hadirin. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semakin hari semakin memperbanyak amal ibadah, memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamirillah wa ijtinabi nawahi. Taat, patuh dan tunduk terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtinabi nawahihi, dan meninggalkan semua hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar bertakwa merupakan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang mengaku cinta, ia pasti akan taat, ia pasti akan memenuhi semua apapun keinginan kekasihnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min madhahirit taqwa itharullahi jalla sya'nu ala ghairihi. Dan daripada bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah ialah itharullah, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala ala ghairihi, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar bertakwa, ia akan berusaha melaksanakan apapun perintah Allah. Ia akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apapun. Tidak peduli, yang penting ia mencari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lakukan akan ia implementasikan hanya demi daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli orang mau benci, tidak peduli dengan komentar orang, selagi sesuatu itu bisa mendatangkan ridha Allah, maka mereka yang benar-benar bertakwa pasti akan melakukan perbuatan tersebut. Yang mana konsekuensi tauhid, kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala maqsuda illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jika kita benar-benar konsekuensi dengan
tauhid kita, konsekuensi dengan keimanan kita, maka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Ketika sesuatu itu bisa mendatangkan ridha Allah, maka ia akan melakukannya. Ia akan berusaha mendahulukan Allah atas kepentingan dirinya sendiri. Ia akan mendahulukan Allah atas keinginannya. Ia akan mendahulukan Allah atas dorongan daripada dorongan hawa nafsunya, dan semua ia akan lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah konteks daripada takwa, yaitu berusaha mendahulukan Allah daripada segala apapun. Dalam sebuah nasihat yang dikatakan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan sebuah nasihat yang singkat dan padat, akan tapi nasihat ini bisa menjadi renungan bagi kita, bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin seorang itu dikatakan orang yang beriman? Bagaimana bisa seseorang dikatakan beriman ketika ia yurdil makhluqin, mencari ridha manusia, bisukhti rabbil alamin, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang ini dikatakan beriman ketika ia justru malah mencari ridha manusia dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang ia cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan omongan manusia. Selagi sesuatu itu diridhoi oleh Allah, ia akan selalu lakukan, ia akan selalu kerjakan. Dan inilah menjadi konsekuensi kita, bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berapa banyak daripada kita bahkan lebih mendahulukan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari selain ridha Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan daripada keinginan kita, kepentingan pribadi kita, lebih menuruti hawa nafsu kita daripada keinginan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka orang-orang yang beriman, ketika sudah masuk, datang panggilan Allah, datang perintah Allah untuk melaksanakan sholat, tapi ia lebih mementingkan kepentingan pribadinya, lebih mementingkan urusannya. Ini pekerjaan belum selesai, ini pekerjaan tanggung sebentar lagi. Ia lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang harus dia lakukan, yang harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah mementingkan kepentingan Allah. Ketika sudah datang panggilan Allah, ketika sudah datang perintah untuk taat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan kita wajib kita tinggalkan. Kita dahulukan, kita jawab panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, di mimbar yang mulia ini, maaf bisa saya katakan, berapa banyak orang-orang yang ia berusaha mencari ridha manusia, mencari ridha atasannya, akan tapi ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka yang diberikan oleh Allah kekuasaan, mereka yang diberikan wewenang, mereka yang diberikan daripada amanah untuk mengurusi umat, akan tetapi amanah ini ia salah gunakan. Justru dengan amanah yang diberikan oleh Allah, ia justru menzolimi manusia, ia justru merugikan manusia, bahkan bisa menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari mereka yang mengatakan, wahai Ustaz, hati kami tidak menerima melakukan ini, akan tetapi ini perintah atasan, ini perintah atasan kami, yang mana ketika kami tidak melakukan maka jabatan kami menjadi taruhannya. Ia lebih mementingkan jabatannya, ia lebih mementingkan daripada urusannya, kepribadiannya, daripada
urusan Allah Subhanahu wa taala, daripada larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini jangan salahkan ketika mereka di akhirat nanti dimasukkan oleh malaikat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang berkata kepada malaikat, "Kenapa engkau memasukkan kami ke dalam neraka?" Maka malaikat akan menjawab, "Maaf, saya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka jangan seperti itu. Maka tidak ada alasan bagi kita, selagi sesuatu itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka wajib kita hindari. Wajib kita tinggalkan. La ta'atillah li maksiat, la ta'atil makhluk li maksiatil khaliq. La ta'at li makhluk li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taat kepada manusia, taat kepada atasan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan kemaksiatan, maka itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kita wajib menjaga akidah kita. Kita wajib menjaga keimanan kita demi agar kita terus menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi perintah atasan, perintah manusia tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka boleh kita lakukan. Akan tetapi ketika itu perintah dari manusia, dari atasan kita, sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yang dilarang dalam agama, maka kita wajib untuk menolaknya. Kita wajib untuk meninggalkannya demi menjaga keimanan kita kepada Allah. Karena mereka yang beriman adalah orang-orang yang lebih mendahulukan Allah daripada segala apapun. Ia dahulukan Allah, ia taati semua keinginan Allah daripada keinginan manusia yang lain, daripada keinginan hawa nafsunya, daripada keinginan dirinya. Oleh karena itulah kita berusaha untuk senantiasa meminta kepada Allah diberikan petunjuk, dikuatkan iman kita, agar kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang memprioritaskan Allah dalam segala kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah agar kita semua dijadikan menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mudah dalam melaksanakan perintah Allah, yang selalu menjawab, menyambut daripada panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan semua hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap agar kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, menjadi hamba-hamba yang benar-benar layak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdalal ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'atin addu'a'u fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muhtawiyatan ala kamalil ikhlasi wal khudu'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, sahibul maqamil mahmud wa dzikril marfu'. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بالملائكة المسبحة بقدسه وقال الله تعالى مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن باقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا والمسلمين اللهم فزنا والمسلمين اللهم الطف بنا والمسلمين اللهم تب علينا والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين والظالمين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وأكل أعدادهم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أجر أكبر.